kita akan fokus di marketing, dan marketing yang seperti apa yang bisa menghasilkan sales di Instagram. Karena konteks kita adalah review Instagram marketing hack, makanya kita juga fokus ke IG marketing hack. Meskipun pembahasan Instagram bukan hanya marketing saja, ya. Pembahasan Instagram ada juga branding, kemudian maintenance customer juga itu termasuk pembahasan dalam Instagram. Namun di sini kita membahas fokus ke marketing, dan hal yang pertama adalah mindset. Nah, mindset kita ya ada sekitar 6 tahapan ya yang akan kita lewati ketika kita berbisnis di Instagram. Nah, 6 tahapan ini sebenarnya sudah saya tuliskan dalam buku. Namun kita coba bahas kembali ya. Semoga dengan dibahas kembali kita semakin teringat ya. Kemudian semakin mudah untuk mengeksekusi. Yang pertama adalah produk, teman-teman ya. Dan di produk ini ibaratkan teman-teman mau buka restoran begitu. Nah, ketika teman-teman banyak melakukan aktivitas marketing, kemudian biayanya mungkin juga tidak sedikit. Namun di sana menu dari restoran teman-teman tidak diinginkan oleh customer, alias tidak enak atau kemahalan misalkan. Sehingga seberapa besar marketing yang kita keluarkan maka juga tidak terlalu efektif ya. Seperti juga ketika produk kita kurang diterima di Instagram, ketika kita mengeluarkan marketing ya, mulai dari paid traffic, on traffic, mulai dari follow unfollow sampai brand ambassador pun tidak akan terlalu banyak menghasilkan kalau kita tidak kuat di produk. Dan rata-rata pemain Instagram yang bisa bertahan lama ya itu adalah kalau dalam strategi Porter itu namanya adalah cost leadership dan differentiation ya. Jadi cost leadership dan maksud saya cost leadership dan fokus. Nah, maksudnya apa? Adalah rata-rata yang bisa bertahan lama di Instagram adalah yang harganya memang bersaing, kemudian yang kedua mempunyai ciri khas yang kuat. Itu rata-rata produk yang mampu bertahan lama di Instagram, karena market Instagram memang market milenial dan milenial menginginkan itu. Ya, namun hari ini kita tidak akan banyak membahas tentang produk. Yang penting teman-teman paham ya. Jadi nanti apapun yang kita bahas di bagaimana cara marketing di Instagram itu nanti tidak terlepas dari kualitas produk kita sendiri. Jadi produk kita harus benar-benar penjualannya sudah mulai bagus dulu, baru kita maksimalkan di marketing. Kemudian yang kedua berkaitan tentang produk yaitu konten. Ya, di konten ini sesuai dengan USP atau keunggulan dari produk kita. Misalkan keunggulan produk kita adalah quality-nya, sehingga konten yang akan kita produksi banyak aktivitas untuk menaikkan value atau makna ya, atau aktivitas branding kita ya adalah mengabadikan banyak aktivitas yang berkaitan tentang quality. Contohnya apa? Contohnya dalam pembuatan ya. Jadi ketika kita buat fashion, kemudian pembuatannya ada katakanlah ada detail payet misalkan, atau ada Swarovski di situ. Nah, itu kita shoot itu menjadi nilai tambah untuk menaikkan value. Kemudian misal produk saya adalah dengan keunggulan eksklusif, berarti saya membuat konten-konten yang eksklusif juga, jadi sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga adalah visitors. Teman-teman kalau punya akun Instagram dan akun Instagram itu berwujud akun Instagram bisnis, ya. Ketika teman-teman setting di akun IG bisnis, maka di bagian tampilan homepage, bagian atas, itu ada tulisannya visitors, dan itu biasanya per pekan. Nah, ada yang 100 visitors per pekan, ada yang 500, ada yang 10.000, ada yang 20.000, bahkan ada yang 80.000. Nah, itu adalah kita sebut dengan visitors. Dan teman-teman, kuncinya kalau ingin berjualan di Instagram, kemudian produk kita ingin viral, kuncinya adalah di visitors, bukan di engagement. Makanya banyak orang yang tanya, Mas, saya sudah keluar budget banyak di IG Ads gitu, namun kenapa kok penjualan saya tidak terlalu tinggi? Yang pertama. Yang kedua, kenapa follower saya tidak bertambah dengan cepat?
ya. Karena IG Ads itu sebenarnya goalnya bukan visitors ya. Saya pernah ngecek dengan 200.000 IG Ads, ternyata yang menjadi followers tuh hanya 20 orang, sangat kecil sekali. Oleh karena itu, goal dari IG Ads itu adalah engagement atau interaksi, ya, di mana interaksi itu bisa berujung closing ketika diimbangi dengan visitor yang banyak, ya. Ibaratkan kita punya restoran, kemudian service kita excellent, saat itu bareng sama pengunjung yang ramai datang. Nah, itu adalah cara meningkatkan penjualan IG Ads. Namun visitors ini adalah salah satu hal yang sangat pokok ya ketika teman-teman ingin meningkatkan penjualan di Instagram. Nah, itu sebabnya mendatangkan visitor di Instagram ini tidaklah murah, teman-teman. Ya, kalau mungkin leads mungkin murah ya. Kita cukup berlangganan line ad bisa, berlangganan mungkin kita maintenance ya seperti IGTV macam-macam itu kita bisa dapatkan leads. Cuman kalau visitor itu rata-rata mahal ya. Karena ini hubungannya adalah mendatangkan traffic. Nah, hari ini kita akan belajar banyak bagaimana cara menghadirkan visitors. Karena dengan banyak visitors, maka banyak leads yang masuk, calon leads yang masuk. Ketika banyak calon leads yang masuk, maka kemungkinan penjualan kita akan besar. Nah, seperti itu. Kemudian step berikutnya adalah engagement. Engagement ini adalah hasil kali ya. Kalau visitors kita ada 10 gitu kan, misalkan. Kemudian engagement kita bagus, visitor tertarik mengunjungi Instagram kita kemudian beli, bisa jadi conversion rate, closing rate-nya bisa besar juga gitu. Tapi kalau engagement tidak dibangun, ya barangkali visitor banyak tapi tidak closing. Nah, oleh karena itu engagement ini adalah hasil kali. Agar penjualan teman-teman bisa maksimal, maka harus memperhatikan engagement juga. Kemudian selanjutnya adalah leads ya. Leads di Instagram banyak sekali bisa kita kumpulkan. Mulai dari DM bisa kita maksimalkan, mulai dari live streaming, kemudian stories. Nah, itu nanti masuk menjadi leads calon customer yang interest ingin beli produk kita. Kemudian kita juga bisa gunakan aplikasi eksternal seperti Line Ad gitu. Kemarin saya sudah share di Telegram saya, channel Telegram saya, ya. Itu nanti untuk mengumpulkan leads. Leads adalah database pelanggan yang siap untuk kita closing. Nah, kemudian setelah kita closing, terus kita apakan? Kita kelola, kita maintenance agar menjadi customer loyal kita. Kemudian yang terakhir adalah sales, dan di sini saya banyak membahas tentang program-program customer loyalty agar orang beli bukan cuma satu kali tapi berulang kali. Nah, ini adalah roadmap ya, roadmap yang akan kita jalani untuk menjalankan bisnis di Instagram.